Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam diskusi dengan judul Pak Ganjar Pranowo tinggal di Lampung Timur. Pertanyaan pertama saya, kenapa Anda dan teman diskusi memilih judul diskusi ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya sudah banyak topik yang kami diskusikan, dalam arti ini kelompok kami ya. Tetapi diskusi kami semakin tidak menentu arahnya. Dalam hal ini kami terjebak dengan isu politik yang makin membingungkan. Perlu saya beritahu bahwa kami rakyat kecil yang awam politik. Kami memutuskan untuk mencoba mempelajari politik dengan tujuan agar kami bisa lebih peduli pada negara dan bangsa. Dalam hal ini, kami akan praktekkan dengan ikut terlibat dalam mensukseskan pemilu 2024. Karena begitu banyak informasi yang membingungkan itu, kami memutuskan untuk kembali pada acuan kami pada awalnya. Ya, perlu diketahui bahwa pertama kami berbincang-bincang itu berdasarkan informasi yang ada di Jawa Pos. Ya. Itu mulai awal 2023. Terus karena kami semua merasa bahwa kami ini adalah selama ini acuh terhadap pemilu. Nah sekarang kelompok kami ini, tetangga-tetangga saya ini berkomitmen, ayolah kita mulai bertanggung jawab. Nah, kemudian mulailah kami berdiskusi untuk mengerti sedikit apa sih yang disebut dengan politik. Karena nanti yang kami bayangkan adalah nanti kami harus memutuskan siapa yang akan kami pilih. Apakah itu pada pilpres atau pemilihan legislatif, ya, pileg, dan bermacam-macam. Kemudian kami kembali pada Jawa Pos, dan kemarin pagi ternyata ada artikel yang menarik mengenai Bapak Ganjar. Tadi dikatakan topiknya adalah mengenai Bapak Ganjar ini, apa alasannya? Nah ini saya akan bacakan berita ini selengkapnya ya. Iya, silahkan. Artikel di Jawa Pos ini ditulis oleh Yudhistira Satya Wirawicaksana. Di sini, ini awal ceritanya ya. Rumah Abdurrahman di Kampung Wai Jepara, Lampung Timur mendadak ramai pada hari Kamis ya, 26 Oktober. Sebentar, bulan 10 itu Oktober ya. Puluhan warga berduyun-duyun ke rumah adat Lampung tersebut dengan gembira. Ya, antara percaya dan enggak mereka itu ya. Sejak sore hari mereka sudah memadati halaman rumah Abdurrahman. Beberapa di antara mereka heboh dengan isu bahwa calon presiden 2024 Ganjar Pranowo akan datang ke kampung tua di Lampung itu. Ganjar akan menginap di Lamban, sebutan rumah adat Lampung berbentuk panggung milik Abdurrahman. Masa iya sih Pak Ganjar mau datang dan menginap di sini? Apa mungkin ya? Sepertinya nggak percaya deh kita. Jangan-jangan ini hoax. Pak Ganjar itu pejabat tokoh nasional yang juga calon presiden. Mereka berbincang di antara mereka sendiri. Nah ini kita lihat ya, bahwa Pak Ganjar ternyata sudah dikenal. Dan mereka rakyat kecil ini mungkin sudah sedikit-sedikit mengetahui tentang politik. Ya, dalam arti mereka sudah mengerti bahwa nanti pemilu itu ya, khususnya pilpres itu sudah ada calon-calon yang akan dipilih. Dan benar saja sekitar pukul 18, pukul 6 sore, sebuah mobil Innova hitam berhenti di halaman rumah Pak Abdurrahman. Dari dalam mobil keluar sosok yang tak asing bagi mereka. Seorang pria yang identik dengan rambut putihnya membuat suasana langsung heboh seketika. Ini yang ditulis ya di Jawa Pos. Pak Ganjar,
Pak Ganjar benar-benar datang. Wah, seperti ketiban pulung ini. Kampung kita didatangi Pak Ganjar. Teriak warga sumringah dan berebut menyalami Ganjar untuk minta foto bersama. Selfie mungkin ya. Ganjar dengan ramah menyalami warga. Dia juga meminta izin untuk menginap di rumah Abdurrahman. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya mau ngerepoti. Numpang menginap di sini. Sekaligus ingin mendengarkan apresiasi dari masyarakat. Itu ya, kata Pak Ganjar. Ganjar kemudian diajak masuk Abdurrahman ke rumah panggung peninggalan nenek moyang itu. Rumah yang terbuat dari kayu itu cukup menarik perhatian Ganjar. Ia mengagumi detail demi detail bangunan yang menurut informasi Abdurrahman sudah berusia 80 tahun itu. Bagus ya rumahnya. Ini rumah adat Lampung ya. Wah, detailnya menarik dan terlihat masih kokoh. Mesti tadi katanya sudah berusia puluhan tahun, kata Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini, 2 periode ini sempat ngobrol bersama Abdurrahman dan beberapa perwakilan warga. Setelah mandi dan bersih-bersih, Ganjar turun ke halaman untuk menyapa puluhan warga yang menunggunya sejak sore hari. Ganjar dan warga kemudian mengobrol lesehan dengan gayeng. Abdurrahman, sang pemilik rumah, tidak pernah menyangka sosok yang ia kagumi dan selama ini hanya bisa dilihat di media sosial atau televisi, datang ke rumahnya dan mau menginap. Saya sampai gak bisa ngomong apa-apa ini, katanya. Ganjar memang tidak seperti pejabat pada umumnya, yang berjarak dengan rakyat dan selalu hidup dalam kemewahan. Semoga beliau bisa memimpin di negeri ini, karena rakyat memang butuh pemimpin seperti Pak Ganjar, yang sederhana dan merakyat. Semoga semua cita-citanya terkabul. Bekasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini semacam pencitraan? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pencitraan. Ada yang bertanya, karena sepertinya penduduk di Kampung Buaya sudah mengenal Pak Ganjar, tapi hanya dari televisi dan mungkin dari media sosial atau dari surat kabar. Oh, begitu, Pak. Ya, Pak Ganjar ini berkomunikasi secara langsung dengan penduduk yang sederhana ini. Kalau kita perhatikan dari foto yang diambil, terlihat sekali kalau Pak Ganjar tidak canggung sama sekali. Teman-teman kami juga telah berhasil menemukan bahwa Pak Ganjar ini dibesarkan di lingkungan keluarga sederhana. Kediaman Pak Ganjar ya, yang Gubernur Jawa Tengah itu di Tawangmangu, Karanganyar. Ternyata menyimpan sejarah khusus untuk politikus PDI Perjuangan ini. Rumah yang dinamai Gria Sri Suparni ini merupakan lokasi ari-ari atau plasenta Pak Ganjar dikuburkan. Rumah keluarga besar Ganjar ini terletak di RT 03 RW 02 Kelurahan atau Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Setiap Lebaran Ganjar selalu menggelar open house di rumah tersebut. Oh, benar sekali, Pak. Terima kasih atas diskusi dan penjelasannya. Selamat pagi.